Oke, baik, kita akan coba kembali di channel YouTube Bimbel Star Ed. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan UMPTKN dari soal-soal pada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dari kami semakin siap dalam ujian UMPTKN di tanggal 29 nanti. Nah, kita akan bahas mulai dari soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, video kali ini membahas 5 soal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik kami semua dan melatih kemampuan kalian semakin siap nantinya di ujian UMPTKN. Oke, semangat, jangan lupa subscribe channel Bimbel Star Ed. Oke, langsung saja adik-adik kita bahas dari soal yang pertama. Oke, soal yang pertama kita lihat adik-adik. Pada seleksi SPAN UMPTKN diketahui ada 3 bidang yang bisa dipilih, yaitu IPA, IPS, dan campuran. Dalam seleksi tersebut terdapat 3.700 anak memilih bidang IPA, 4.100 anak memilih bidang IPS, 1.200 anak memilih keduanya campuran. 900 anak mengikuti seleksi tetapi tidak memilih keduanya. Jumlah anak yang mengikuti seleksi tersebut adalah 8.700, 9.900, 9.000, 7.500. Nah, baik adik-adik, kita akan coba jawab soal ini. Oke, kita lihat soalnya ya. Nah, perhatikan apa yang menjadi permasalahan dan yang ditanya. Jumlah anak yang ditanya, gitu kan? Nah, jadi di sini kita gunakan konsep himpunan dengan menggunakan yang namanya diagram Venn. Jadi kalau misalnya biasanya diagram Venn kan seperti ini. Nah, jadi ini ada yang namanya IPA gitu. Kita buat di sini IPA. Nah, ini IPA gitu. Nah, ini IPS gitu ya. Nah, katanya yang mengikuti IPA 3.700, yang memilih IPS ada 4.100. Jadi 1.200 anak campuran. Jadi kita buat gini aja. Berarti ada 1.200 orang yang mengikuti dua-duanya gitu ya, campuran. Yang mengikuti IPA ada sekitar 3.700 gitu. Jadi itu artinya ikut juga IPS itu. Berarti dari sini kita kurangi aja 3.700 ya. 3.700 kita kurangi dengan 1.200. Maka kita peroleh 2.500. Itulah yang hanya IPA saja. Yang IPS tadi katanya ada 4.100. Berarti 4.100 dikurangi dengan 1.200, maka hasilnya adalah 2.900. Nah, kemudian ada 900 anak mengikuti seleksi tapi tidak memiliki keduanya. Berarti di sini dia, di luar. Nah, yang ditanya itu ini, gitu. Jadi berarti NS ya, NS itu adalah 2.500 ditambah 1.200 ditambah 2.900 ditambah dengan 900. Jadi ini 3.700 ditambah 3.800. Maka hasilnya adalah 7.500. Nah, jadi jawabannya di sini adalah option D ya. Hasilnya adalah 7.500. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke, nah ini merupakan deret huruf ya. Nah, D, A, F, C, H, E. Nah, jadi di sini ada F, I, J, G, L, I, I, F. Nah, jadi biasanya dalam menjawab soal-soal seperti ini, ya kan, maka kita lihat, ya kan, di sini D, A, F, C, H, E. Berarti ini D, ya kan, D, A, F, C, H, E. Nah, jadi kalau kita ingat komposisi huruf itu kan A itu adalah huruf pertama, B huruf kedua, C huruf ketiga, D huruf keempat, gitu kan. Berarti kita buat sini 4, ini adalah 1, gitu. Kemudian E itu adalah kelima, F adalah keenam. Nah, di sini 6. Kemudian C tadi ketiga. Nah, H, F, G ini 7, H berarti 8. Nah, ini 8. Kemudian di sini E 5 ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini, ya kan? Dari sini kita peroleh berarti ini kemari plus 2, ini juga plus 2. Nah, berarti ini nanti plus 2 kan tentunya. Nah, kalau H berarti I itu adalah ke-9. Berarti J adalah 10. Jadi sini pasti J gitu. Nah, kalau ini kita perhatikan berarti ini tambah 2, ini juga tambah 2. Berarti ini tambah 2. Kalau sini huruf berarti ini huruf ke-7 kan? Nah, huruf ke-7. Berarti huruf ke-7 apa? G gitu. Jadi huruf ke-7 adalah G. Nah, gitu. Nah, berarti jawabannya adalah JG. Ya, optionnya di sini adalah option B. Jadi jawabannya adalah option B. Itu untuk soal yang kedua. Oke, paham ya adik-adik ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut ya. Sebuah sepeda motor pergi dari kota A pada pukul 6.07 WIB dan sampai di kota B yang berjarak 180 km pada pukul 9.52 WIB. Berapakah kecepatan motor tersebut? 42, 44, 46, 48. Nah, kita coba jawab adik-adik. Ingat, kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, di sini katanya sebuah sepeda motor dari kota A berangkat jam 6.07 sampai di kota B yang berjarak. Berarti S-nya adalah 180, sedangkan T adalah T berangkat itu adalah 06.07, kemudian T-nya sampai berarti 9.52. Artinya berarti T-nya itu adalah 0952 dikurangi dengan 067. Jadi kalau kita kurangi 0952 dikurangi dengan 0607 berarti ini 12 kan, berarti 5. Ini jadi 4. Berarti ini 3. Berarti sekitar 3 jam 45 menit. Nah, berarti di sini 3 jam 45 menit. T-nya itu sekitar 3 jam 45 menit. Nah, gitu. Berarti dari sini kita buat jadinya V itu adalah S per T tadi ya. Berarti S-nya 180, ya kan? Kemudian di sini ada sekitar 3 jam. 3 jam atau 3 per 3, ini kan 45 kalau kita rubah ke jam ya. Berarti 3 per 4 ya. 3 per 4 jam gitu. Atau boleh dibuat jadi 15 per 4, ya kan? Nah, gitu 15 per 4. 15 per 4 jam. Jadi ini kilometer, ini jam. Nah, berarti ini sama dengan 4, ini kan 180 kali 4 per 15 gitu. Jadi 180 kita kali 4, berarti 720 kan? 720 bagi 15 km per jam. Nah, kalau kita bagi ini, berarti sekitar berapa itu? Jadi hasilnya sekitar 48 km per
per jam. Jadi jawabannya di sini adalah option D. Nah, seperti itu kira-kira penyelesaiannya adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya kita lihat 0,1575 dibagi seperempat sama dengan 0,75, 0,63, 0,45, 0,39. Nah, baik, kita akan coba jawab ya. Untuk soal seperti ini pasti tentunya sangat mudah ya. Nah, ini adalah menggunakan operasi pembagian ya. 0,1575 dibagi dengan seperempat. Nah, ini sama dengan kalau kita buat 0,1575 dibagi dengan 1/4. Nah, ingat konsepnya adik-adik, kalau A dibagi B terus dibagi C per D, maka yang jadi A per B dikali D per C. Nah, dalam hal ini berarti langsung aja 0,1575 kalikan dengan 4. Jadi kalau kita kalikan 0,1575 kita kali 4, maka hasilnya adalah 0,63, bukan 0,63, 0,63. Jadi jawabannya adalah option B. Nah, itu dia adik-adik penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dikuasai. Next ke soal berikutnya. Oke, masuk kita ke soal rata-rata ya. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris adalah dari 40 siswa di suatu kelas adalah 7,6, 7,8. Setelah ada satu orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85. Nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru adalah 8,35, 8,85, 9,65, 9,85. Nah, baik, kita akan coba jawab. Jadi di sini sebelumnya ada kelas dengan banyak siswanya itu ada sekitar 40 orang. Di mana rata-ratanya adalah 7,8. Nah, kemudian masuk satu orang dengan rata-rata yang itulah yang ditanya. Nah, rata-ratanya berubah menjadi X gabungan ya, X gabungan rata-rata baru. Jadi sekitar 7,85. Nah, ingat rata-rata gabungan berarti NA kali XA tambah NB kali XB per NA plus NB gitu. Jadi 7,85 sama dengan 40 kali 7,8 tambah 1 karena satu orang. Dibagi dengan 40 tambah 1 berarti 41. Nah, kali silang kita buat adik-adik. 7,85 kita kali 41 sekitar 321,85 sama dengan, nah, 40 kali 7,8 berarti sekitar 312 plus XB. Nah, jadi XB adalah 321,85 dikurang 312. Jadi dari sini kita peroleh berarti 9,85. Maka jawabannya adalah option D. Seperti itu kira-kira penyelesaiannya adik-adik, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat. Semoga sukses buat kalian adik-adik kami. Terima kasih.